Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Lovin Lovers dimanapun berada. Kembali lagi ke acara live Instagramnya Lovin Apartemen. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema yang berbeda dan bintang tamu yang spesial sekali untuk hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa dari ITB Jatinangor. Beliau sekarang saat ini sudah ada di sebelah saya, di sebelah dan Pak Radit. Kemudian saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Agus Jatnika Effendi selaku Direktur Kampus ITB Jatinangor. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Gimana Pak? Sehat Pak kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara live IG kita. Sama-sama. Selain itu kita juga ditemani dari salah satu pihak manajemen, yaitu dengan Bapak Radit selaku marketing manager dari Lovin Apartemen. Selamat siang Pak Radit. Selamat siang. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak. Oke, sebelum kita ke materi di mana kita akan membahas tentang hunian tepat untuk mahasiswa, saya ingin bertanya-tanya sedikit nih Pak Agus nih, mengenai tentang ITB. Kalau boleh tahu nih, saya kan masih belum mengenal lebih dekat tentang ITB ya Pak ya. Ada berapa jumlah kampus ITB Pak di seluruh Indonesia ini Pak? Ya, jadi ITB itu punya konsep yang namanya multikampus. Multikampus. Ya, ada kampus utama yaitu kampus Ganesha dan kampus multikampus yang lainnya. Okay. Jadi untuk saat ini kita ada 3 kampus. Jadi kampus utama kampus Ganesha, kampus kedua adalah kampus Jatinangor, kampus ketiga yang sekarang sedang dikembangkan, sedang dibangun ya, dan akan segera ditempati itu kampus di Cirebon. Oh, di Cirebon. Ya. Okay. Ada di Cirebon berarti Pak ya? Ada di Cirebon. Kita ada di Cirebon ya. Itu kurang lebih sebetulnya sudah 5 tahun yang lalu konsepnya, tetapi ya karena perkembangan sana sini lah ya, jadi baru beberapa tahun terakhir ini kita mulai membangun develop. Ada berapa fakultas Pak kalau boleh tahu di ITB sendiri Pak? Total ITB ada 12 fakultas. 12 fakultas. 12 Itu di setiap ITB Jatinangor, Ganesha, Cirebon itu sama dengan 3? Enggak, beda. Jadi kalau misalnya 12 itu kan di Ganesha sebagai kampus utama. Tapi kalau di Jatinangor hanya 8. Oh, di 8. Kemudian yang di Cirebon sementara ada 4. Ada 4 fakultas begitu. Tapi ya itu termasuk yang 12 yang ada di Ganesha itu. Gitu ya. Berarti di Jatinangor ada 8 fakultas. Nah, untuk total kemahasiswaan yang aktif di Jatinangor sendiri kurang lebih berapa Pak? Student body maksudnya ya, jumlah mahasiswa. Jadi student body itu total ada 2.300-an. 2.300 plus kan yang Cirebon itu sementara sekarang dititipkan di sini. Oh, di sementara. Sementara di sana berjalan pembangunan. Itu dititipkan di kampus Jatinangor sehingga total ya kalau memang semua ada di dalam kampus itu sekitar 2.800 ya. Oke, itu belum lagi ditambah dengan aktif mahasiswa baru ya Pak ya, tiap ya, tahunnya. Nanti kalau ada tambahan mahasiswa baru, tapi kan ada yang masuk ada yang keluar. Oh, betul. Gitu. Jadi memang cenderung untuk saat ini kita berada di order sekitar 2.800. Oh gitu. Walaupun sebetulnya kampus kami yang di Jatinangor ini bisa sampai 10.000 orang kapasitasnya sebetulnya ya Pak? Kapasitasnya. Jadi ya fakultas sekolah yang ada di Ganesha sekarang sudah cenderung ingin mengembangkan diri di Jatinangor gitu. Jadi potensi bahwa pengembangan lagi Pak ya? Betul ya, potensi bahwa student body kita akan meningkat jauh di atas 2.800 itu sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan gitu. Berarti kemungkinan beberapa fakultas yang ada di Ganesha dialokasikan ke Jatinangor ya Pak? Tambahan? Ada ya, rata-rata menambah aktivitas di sini gitu. Oh gitu. Walaupun ada yang dipindahkan karena ya Ganesha kan hanya 19 hektar ya. Iya. Sementara populasi 22.000. Padat. Kalau di sini kan 45 hektar. Populasi paling 3.000 dengan semua total dengan tenaga pendidikan, dosen gitu ya. Jadi kan supaya Ganesha lebih leluasa, tidak terlalu pengap gitu ya, tidak terlalu padat ya, sebagian dipindahkan ke Jatinangor. Ya karena saya kan dari Jakarta kan tahunya ITB Bandung nih Pak di Ganesha. Ya, di Ganesha. Nah pas masuk ke Jatinangor ternyata ada juga ITB, saya kira pindah nih Jatinangor dari Bandung ke Jatinangor itu. Ya itu salah satu apa yang sedang kita upayakan itu image branding ya. Betul.
Jadi kan selama ini ITB terkesan hanya Ganesha begitu ya, padahal sebetulnya di Jatinangor juga ada, di Cirebon nanti ada. Nah ini memang sedang kita coba gaungkan lah begitu. Jadi ITB tidak Ganesha begitu, tidak hanya Ganesha, tapi ada Cirebon, ada Jatinangor. Oke. Nah dengan kondisi pandemi saat ini nih Pak, nah, khususnya untuk di ITB Jatinangor, nah ada nggak sih beberapa mahasiswa yang sudah mulai masuk atau sudah mulai aktif lagi nih Pak? Apakah sudah semuanya diberlakukan masuk atau baru sebagian hybrid nih Pak? Ya, jadi menurut kami di ITB saat ini bahwa di masa yang akan datang pola pembelajaran itu sudah tidak ada lagi yang namanya full luring kelihatannya ya. Kelihatannya bahwa di kondisi new normal setelah pasca COVID ini begitu ya, maka rasanya pendidikan akan berkembang ke arah hybrid bauran. Nah untuk itu ITB sudah memulai kuliah hybrid. Bahkan kalau Jatinangor itu sudah mulai di beberapa bulan yang lalu. Kita sudah mulai sebetulnya, kita sudah uji coba. Jadi ketika sebelum terjadinya peak COVID gelombang kedua itu ya, kita sudah mulai hybrid. Kita sudah mulai lakukan hybrid dan alhamdulillah berjalan lancar begitu, sehingga dengan mengacu kepada apa yang kami lakukan di Jatinangor ya, ini ITB memutuskan kita akan mulai hybrid November kemarin. Per November kemarin baik di Ganesha maupun di Jatinangor sudah ada mahasiswa yang masuk kampus dengan pola bauran hybrid. Hybrid itu ya. Oke, nah ini kan Lovers kan pasti penasaran ya Pak ya. Dimanapun berada pengen datang kuliah lagi secara online, secara offline gitu Pak, pengen tatap muka, bertemu dengan teman-teman di kampus. Nah sudah ada pemaparan nih dari Pak Agus mengenai sistem perkuliahannya Pak ya, dengan menggunakan hybrid itu, dan kemungkinan tahun depan pun akan ada program-program hybrid ya Pak ya. Tahun depan bahkan kita berencana kalau seandainya gelombang 3 dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, gelombang 3 tidak terjadi, kita akan jauh lebih meningkatkan kapasitasnya. Kalau sekarang kan hanya satu mata kuliah per angkatan per prodi. Nah, nanti semester depan itu 3 mata kuliah untuk per angkatan per 3 mata kuliah. Jadi, kalau ada 4 angkatan berarti ada 12 mata kuliah yang akan dilaksanakan secara hybrid begitu. Nah, itu konsep kami ke depan ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kondisi membaik gitu. Karena lucu ya, senang ngelihat anak-anak gitu pas ketemu, kok lu tuh tingginya cuma segini ya? Itu kan benar. buat kami kan, wah ini angkatan baru Pak ya. Angkatan baru. Benar. Kok kalau di Zoom lu kayak gini sih? Wah itu buat kami ini menarik ini gitu. Itu yang dikangenkan oleh Rasul. Betul. Secara sosial mereka sudah mulai lagi berinteraksi gitu ya, tidak lagi sebagai makhluk hidup yang hanya berada di belakang komputer, ngobrol dengan komputer, layar gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa buat saya. Betul gitu sekali, ya. Pak. Itu pun yang diharapkan semua teman-teman Lovers yang berkuliah di kampus-kampus yang ada di Jatinangor mungkin tentunya Pak. Mungkin dari Pak Radit ada yang mau Iya, Pak Agus, saya mau penasaran sih, kapasitas 2.800 berarti sampai dengan saat ini dengan PPKM yang sudah berjalan, saat ini berapa persen Pak dari total mahasiswa yang aktif yang diperbolehkan untuk melakukan kuliah luring Pak? Jadi kapasitas sesungguhnya 10.000. Oh ya 10.000 ya. Cuma student body existing 2.800. Jadi sebetulnya kalau Jatinangor akan melaksanakan full 2.800 itu kan masih di bawah 50% tuh. Benar. Sementara ITB itu di surat edaran dari ITB sendiri mengatakan okupansi itu 50% maksimum. Gitu. Sehingga secara teoritis sebetulnya kalau Jatinangor tidak ada masalah kalau seluruh mahasiswa pun diwajibkan datang. Gitu. Hanya kan ada beberapa kendala ya, misalnya mereka tidak siap tempat kos, orang tua belum mengizinkan begitu. Sehingga untuk saat ini dari data yang kami catat untuk periode November ini ada sekitar 600 mahasiswa lah 600 yang hadir di kampus. Ya, tapi itu hybrid ya, artinya saya perhatikan ada yang pulang balik gitu. Karena saya lihat mobil-mobil yang antar tuh mobil F, mobil B, wah ini kayaknya dari luar kota semua dan mereka tidak nginep di Bandung kelihatannya. Kelihatannya loh kalau saya melihat ya, jadi kelihatannya memang
melaju ya Pak, melaju ya. Karena kan hybridnya itu hanya Selasa Rabu atau Senin Rabu atau Selasa Kamis jadwalnya gitu. Jadi kemungkinan sebegitu polanya saya lihat. Iya. Kalau saya lihat kemarin pengalaman kita sering Jumatan ya, itu udah mulai ramai Pak di Masjid ITB itu Pak. Itu udah mulai ramai mahasiswa, terus kita kayak ke tempat makan sekitar kampus juga udah mulai ramai. Mungkin aktivitasnya juga mungkin selain perkuliahan mungkin ada aktivitas lain ya dari komunitas atau apa gitu, mungkin udah aktif juga belum Pak ya? Ya, jadi kalau ITB sendiri saat ini baru memfasilitasi aktivitas perkuliahan, ya baru memfasilitasi aktivitas itu. Tetapi ya bisa saja kan ketika kelompok mahasiswa sudah datang kemudian berkumpul di area-area sekitar sini, mereka membuat suatu aktivitas sih, itu mungkin saja begitu. Walaupun terus terang kami belum memfasilitasi ke arah sana, gitu. Kami baru hanya memfasilitasi program pembelajaran tatap muka (PTM)-nya saja. Ya. Gitu. Oke, ada lagi Pak sebelum kita masuk ke tema materi intinya. Belum langsung ke intinya ya. Oke, Lovin Lovers, itu tadi beberapa kilas mengenai kampus ITB. Sedikit-sedikit kita juga mengetahui apa sih yang akan ada kedepannya dari ITB sendiri. Kita langsung ke materi kita, di mana materi kita kali ini yaitu hunian tempat untuk mahasiswa. Nah, Pak Agus, sebagai institusi kemahasiswaan, dalam memberikan dorongan giat belajar di setiap mahasiswa, pasti adanya motivasi di tiap masa pembelajaran sehingga adanya nih fasilitas yang mendukung dalam hal tersebut. Nah, apa saja fasilitas yang sekiranya dapat mendorong mahasiswa agar selalu giat dalam aktivitas perkuliahan khususnya di kampus ITB nih Pak Agus? Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Ya baik, ya kalau kita bicara pendidikan tinggi ya, PT gitu. Artinya kan kita akan bicara 3 aspek. Jadi ada yang namanya kurikuler, jadi yang betul-betul tertulis ya. Bahwa mahasiswa wajib menjalankan apa yang tertulis di kurikulum tersebut. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada dua aspek lain ya yang harus mahasiswa dapatkan, yaitu yang disebut sebagai ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Gitu. Jadi tujuannya apa tadi kembali agar mahasiswa dalam proses pembelajarannya mereka juga terlibat dalam interaksi sosial gitu ya, bahwa mereka terlibat dalam aktivitas lainnya yang tidak semata-mata hanya duduk di belakang meja gitu. Kayak soft skill-nya gitu Pak ya. Ada soft skill yang diasah. Nah, yang namanya co-curricular itu adalah mengasah soft skill dalam berorganisasi, terutama himpunan mahasiswa. Jadi kalau co-curricular ini harus sifatnya menunjang kurikuler gitu. Sehingga untuk itu ya ITB memfasilitasi berbagai sarana untuk mahasiswa beraktivitas. Jadi misalnya kita sediakan ruang-ruang untuk mereka berdiskusi, kita sediakan sekretariat bahkan untuk event-event tersebut gitu ya di dalam kampus. Itu yang co-curricular, di mana kegiatannya wajib menunjang aspek kurikuler. Gitu. Jadi misalnya ketika mahasiswa melakukan aktivitas pengabdian pada masyarakat lah, nah itu harus relevan dengan bidangnya. Misalnya dia teknik lingkungan, ya harus sesuai yang kaitan dengan teknik lingkungan. Kurang lebih begitu, itu yang namanya co-curricular. Nah di sisi lain ada juga yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu tidak harus sejalan dengan kurikulum, tetapi akan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mereka menjadi seorang mahasiswa yang unggul ya tadi, terutama dalam hal soft skill. Mereka mengembangkan hobi, bakat dan sebagainya. Nah untuk itu maka ITB akan memfasilitasi dengan misalnya sarana olahraga, gedung serbaguna yang bisa dipakai untuk voli, basket, lapangan bola, atletik dan sebagainya. Atau yang hobinya fotografi, kita ada Liga Film Mahasiswa, begitu. Itu kita fasilitasi. Begitu. Berarti dari pihak kampus selalu mensupport apa segala kegiatan mahasiswa ya Pak ya? Pada dasarnya kita akan upayakan support semaksimal mungkin, walaupun ya tentunya tidak bisa 100% fully yang mereka butuhkan kita supply. Mungkin sebagiannya bisa disupport dari alumni begitu, dari sponsor ya, kita sah-sah saja sebetulnya gitu. Kalau di masa pandemi ini biasanya ada nggak sih Pak ekstrakurikuler di ITB sendiri yang sedang berjalan? Ada, sebetulnya ada ya. Jadi yang ekstrakurikuler itu rata-rata memang yang berjalan itu adalah yang kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Kalau itu jalan terus digalakan ya, terus digalakan. Karena dalam pengabdian masyarakat ini kan begini,
Jadi mahasiswa yang ada di kampus ITB itu akan diminta untuk membantu para dosennya untuk melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, kan kalau dosen itu punya kewajiban melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, mahasiswa ini yang ketiga ini sering dilibatkan di pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini akan jalan terus selama pandemi ya. Walaupun dengan perubahan skema ya, perubahan jadwal, tapi intinya sih agar bagaimana attachment ITB terhadap masyarakat, tanggung jawab ITB terhadap masyarakat itu akan jalan terus gitu ya. Karena kan justru yang dicari kontribusinya Pak ya. Betul. Benar. Ya, di masa pandemi gini kan justru sebetulnya masyarakat sangat membutuhkan peran serta dari komunitas sekitarnya gitu. Jadi bukan sebagai suatu penghalang untuk ya, terus ini ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Radit ada yang mau ditambahkan? Iya, ini saya mau tanya juga sekalian Pak Agus. Berarti yang fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disiapkan untuk mahasiswa secara jumlah ataupun secara kelengkapan itu sama Pak antara Jatinangor dengan Ganesha gitu atau ada perbedaan Pak? Ya pada dasarnya sih ya kasuistik ya, dalam hal artinya dalam ketersediaan ruang, fasilitas dan sebagainya. Jadi tapi untuk fasilitas olahraga kurang lebih setara lah ya. Setara ya. Tetapi untuk tadi unit kegiatan mahasiswa begitu ya, kalau di Ganesha karena bagaimanapun juga Ganesha jauh lebih tua ya. Jadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang mengakomodir ekstra kurikuler itu ya jauh lebih banyak. Ya kalau di sini memang masih sangat terbatas karena tadi mahasiswanya saja masih 2.800 begitu ya, dibandingkan dengan Ganesha yang sudah 22.000 benar, gitu ya gitu. Tapi kurang lebih tipikal lah. Kurang lebih tipikal ininya polanya ya. Sama. Ya, tapi ini menarik nih Mas Aji, tadi dari Pak Agus kan memang ITB mensupport segala macam aktivitas mahasiswa, cuman memang nggak 100%. Salah satunya bisa dilengkapi dari akademi aktivitas akademik lainnya, misalkan alumni atau mungkin sponsorship dan lain-lain. Nah, ini mungkin sedikit prosentasenya bisa dimasukkan sebagai fasilitas juga dari hunian kita nih. Karena kalau kita lihat di PP Property Pak, itu sudah banyak mengembangkan student apartment di kota-kota besar, khususnya di Lovin ini kan memang berdekatan sekali ya. Dan fasilitasnya juga melengkapi aktivitas-aktivitas mahasiswa juga, misalkan kayak ruang meeting Pak, kita punya ada co-working space. Itu bisa lah kalau teman-teman kan kadang suka bikin acara himpunan dan lain-lain yang di luar waktu jam-jam kampus, itu masih bisa di hunian di sini. Terus yang kedua kita juga punya sarana olahraga yang sedikit agak anti mainstream Pak. Itu skatepark kita punya. Climbing wall mungkin juga kita juga ada di sini. Kan mungkin di sana juga udah ada ya Pak ya, climbing wall. Terus kalau untuk teman-teman yang pengen kolam renangnya biasa nih dingin-dingin, kita sediain yang air hangat juga di sini. Jadi kalau udah ada pegunungan segala macam ya udah pasti dingin kan. Nah, ini ada warm swimming pool. Jadi memang dari PP Property sendiri Pak, kita memang sangat mengakomodir teman-teman mahasiswa yang memang melakukan aktivitas perkuliahan di sini. Tagline kita sekarang udah lumayan bagus loh Pak. Itu hunian tepat untuk mahasiswa yang lulus cepat. Untuk membantu mahasiswa biar lulus cepet deh. Segera sudah permanen Pak. Iya. Ya seiring lah kan, kampus-kampus rata-rata juga ingin salah satu target itu adalah lulus tepat waktu ya. Betul. Bukan lulus pada waktu yang tepat kan. Kalau saya dulu itu kategorinya. Oh gitu ya. Saya lulus pada waktu yang tepat. Kan kalau sekarang tuh lulus tepat waktu. Betul. Nah, ini informasi terbaru nih buat Lovin Lovers maupun teman-teman ITB. Tadi sudah dijelaskan banyak hal dari Pak Agus dan Pak Radit. Mungkin bisa jadi inspirasi dari apa yang kita bincangkan kali ini. Nah, Pak Agus, kemudian ini kan kita tahu Pak, ITB ini merupakan salah satu kampus favorit ya Pak ya, kalau saya boleh bilang. Karena dulu saya juga pengen rencana masuk ITB, cuma akhirnya tidak masuk. Sukses tidak harus di ITB Mas. Iya. Tapi kan telah mengeluarkan banyak ini Pak, lulusan terbaik ya kan. Terus kita ingin tanya nih Pak, hal apa saja Pak yang biasa diterapkan oleh pihak universitas khususnya dalam mengembangkan dan memberikan bekal pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin ada treatment khusus untuk bekalan mereka nanti setelah lulus atau apa gitu Pak? Ya, pada dasarnya sebetulnya tidak ada yang spesial ya, tidak ada yang tidak ada special treatment ya, karena kan
intinya sih ITB itu akan mengacu kepada yang namanya Statuta ITB. Jadi statuta itu adalah peraturan dasar ya, peraturan dasar dalam mengelola organisasi ITB PTNBH. Kita punya statuta itu. Nah, kaitan dengan mahasiswa, kita kan satu target kita adalah yang digariskan di statuta tersebut adalah kita menghasilkan sumber daya insani yang unggul. Sumber daya insani yang unggul. Ya, untuk lebih untuk membuat Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Kurang lebih begitu statutanya, poinnya, itemnya. Sehingga ya ITB ya yang difokuskan adalah bagaimana bisa menghasilkan yang unggul gitu. Nah, maksudnya yang unggul itu apa? Nah, salah satunya adalah inovatif, kreatif, bermartabat, begitu ya. Kemudian dimiliki kemampuan soft skill di masyarakat. Nah, ini yang kita asah begitu. Keunggulan ITB tadi seperti yang disampaikan Mas. Keunggulan ITB itu kita punya sumber daya atau raw material yang sudah bagus. Ya kita harus akui lah ya, dari hasil seleksi SBMPTN, SNMPTN, ITB memang termasuk yang mendapatkan mahasiswa yang levelnya di atas. Itu keunggulan. Ketat Pak ya, ini untuk seleksinya juga ketat. Seleksinya ketat, begitu. Itu satu, kalau di SWOT itu kan strength-nya. Kita sudah punya strength dari awal, begitu. Sehingga ketika kita mengasah mahasiswa di dalam, sebetulnya tidak ada special treatment. Kita hanya mengacu kepada kurikulum. Nah, tetapi sekali lagi kurikulum kita ini sekarang adalah orientasinya sudah kurikulum internasional. Gitu. Jadi akreditasi prodi-prodi yang ada di ITB itu, saya angka pastinya lupa ya, tapi sudah hampir mendekati 50%, itu semua sudah terakreditasi internasional. Gitu. Nah, standar itulah yang kita terapkan agar kita bisa menghasilkan sumber daya insani yang unggul tadi itu. Inovatif, kreatif, bermartabat. Dari segi sosial juga mereka tidak punya masalah terlalu besar, begitu. Ya walaupun ini yang keempat sekarang jadi PR besar nih. Iya benar. Saat pandemi ini kan jadi PR besar nih ya, sehingga menurut saya salah satu isu yang penting terkait pembelajaran itu adalah internet. Gitu ya, itu pasti akan menjadi isu untuk saat ini. Gitu. Iya benar. Nah, kalau di ITB sendiri ada nggak sih Pak sudah masuk ke ranah pertukaran pelajar ke luar negeri gitu Pak? Oh iya, oh banyak sudah itu. Pasti. Itu udah banyak. Itu sih dari dulu sudah banyak ya kita pertukaran pelajar begitu. Jadi banyak sekali mahasiswa ITB yang terutama yang tahun-tahun terakhir sih rata-rata ke Jepang ya banyak. Oh, ke Jepang. Gitu. Tapi ada juga yang di Rusia terakhir ya, ada di Eropa lah banyak. Kita lakukan itu kalau itu sih. Nah, kriteria pelajar yang pertukaran ke luar negeri itu ada ininya Pak. Kriteria khusus lah, mahasiswa mungkin dengan tingkat ya IPK, bukan IPK ya? Enggak, IPK sih tidak ya, tapi yang jadi kriteria adalah kesamaan kurikulum dengan universitas yang dituju. Nah, itu kurang lebih levelnya apakah ketika misalnya ketika kuliahnya kalau bidang lingkungan ya, analisis mengenai dampak lingkungan, itu nggak mungkin mahasiswa tingkat 1-2. Itu pastinya harus mahasiswa tingkat 3 atau tingkat 4 gitu. Nah, itu yang dilihat sesuai kurikulum. Ini semua fakultas Pak ya berarti ya? Semua fakultas berlaku, dan kalau saya tidak salah semua fakultas kalau yang namanya student exchange itu sudah banyak. Apalagi yang sudah punya kelas internasional. Karena syarat suatu kelas dikategorikan internasional adalah terjadinya pertukaran pelajar. Jadi SBM ya. Kalau SBM itu jangan ditanya lah. SBM itu dalam kurikulumnya masih clear gitu ya. Tetapi kan ada di FTMD sudah ada kelas internasional teknik mesin dan dirgantara ya. FTSL sudah ada teknik lingkungan, sekolah farmasi sudah ada begitu. Kemudian lagi FTI ya. Gitu. Jadi, paling banyak fakultas apa Pak kalau boleh tahu nih Pak? Paling banyak apa? Yang lebih mahasiswanya yang di mahasiswa yang terbanyak itu 2 ya. FTSL dan FTI. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dan FTI. Fakultas Teknik Industri. Itu yang paling banyak student body-nya. Rata-rata mereka exchange-nya tujuan ke area Eropa atau gimana Pak? Kalau yang mana? Yang FTI? Yang FTSL. Kalau FTSL lebih banyak, kalau sipil lebih banyak ke Jepang dan Taiwan. Oh sekarang. Jepang ya. Nah, Jepang dan Taiwan banyak itu. Pelajari struktur anti gempa atau apa gitu ya? Lebih ke arah sana. Iya. FTSL ke sana. Nah, ini masukan buat Lovin Lovers nih, masuk ITB nih Pak. Jadi ada kurikulum pertukaran pelajar. Nah, kita sudah dijelaskan tadi dengan Pak Agus. Nah, mungkin Pak Radit ada yang mau ditambahkan mengenai ini? Ini menarik. Tadi kan memang yang namanya perkuliahan semua itu
mengacu ke Tridharma Pak ya. Tridharma, dan salah satunya itu dari Tridharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang tadi salah satu untuk outputnya adalah meningkatkan soft skill ya Mas Aji. Soft skill ini penting, nggak hanya kurikulum aja, tapi memang gimana dia bersosialisasi dan mengaplikasikan ilmunya secara yang baik ya Pak ya. Kalau kita cuma 1 tambah 1 sama dengan 2 belum tentu diterima dengan baik di lingkungan gitu ya. Kita bagaimana cara penyampaiannya yang baik, bagaimana dipahami oleh si penerima informasi kan gitu. Nah, ini pengalaman saya juga Pak di kampus dulu saya namanya kan kuliah kerja nyata Pak. KKN. Ya, KKN. Itu memang disebar ke luar-luar pulau dan lain-lain selama 3 bulan. Dan itu memang diharuskan untuk, saya juga nggak tahu kenapa harus di tingkat 3 atau tingkat akhir Pak, tingkat 4 gitu. Nah, di ITB seperti apa Pak ya kalau teknis seperti itunya? Ya, sama. Di ITB pun karena KKN ini adalah mata kuliah yang memerlukan suatu keahlian tertentu. Jadi kenapa tingkat 3, tingkat 4? Karena harapannya fundamental dari ilmu-ilmu dasar itu sudah didapatkan. Begitu, sehingga ketika terjun di masyarakat, mereka tidak gagap lagi ketika harus mengaplikasikan ilmu dasar yang sudah mereka dapatkan. Jadi sama Ya Pak. Walaupun kalau di ITB tidak wajib sementara. Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Okay. Dan sifatnya tematik ya. KKN-nya kain tematik. Jadi misalnya ke satu desa, oke, tema kita kali ini adalah penyediaan air bersih. Itu yang digarap itu dulu. Tadi Bapak sampaikan mengenai secara rutin setiap tahun, baik itu pandemi atau non pandemi, kan ada pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Itu yang melibatkan mahasiswa. Itu seperti KKN itu juga Pak? Atau beda. Beda ya? Berbeda. Jadi dosen-dosen biasanya dalam keterlibatan mahasiswa itu poinnya adalah bagaimana supaya kan sering ada gap generation ya. Oke. Ada generation gap dari yang tua sama yang muda gitu ya Pak ya. Ketika kita memanfaatkan mahasiswa, mereka biasanya lebih fluid di komunitas begitu ya, karena masih setara, lebih update ya Pak ya, lebih terupdate gitu. Pudet apa misalnya nggak pudet gitu. Iya, benar. Update gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi baik. bukan bagian dari KKN, tetapi buat mahasiswa punya nilai yang luar biasa tingginya ya, karena mahasiswa bisa melihat langsung aplikasi bidang ilmu dia gitu. Oke, para Lovinovers, ini menarik sekali ya pembicaraan kita ya. Nah, untuk dalam suatu hunian yang tepat untuk mahasiswa tadi sudah dipaparin banyak banget oleh Pak Agus dan Pak Radit. Nah, dalam konteks hal keuntungan pasti ada nilai investasinya dari segi hunian ya. Bukan hanya sekedar menempati mahasiswa, saya mau tinggal di sini karena saya kuliah di ITB, tapi hanya cuma sekedar tempat tinggal. Pasti kan ada jiwa investasinya nih buat teman-teman mahasiswa, karena kedepannya kita tahu mahasiswa itu setelah lulus akan bagaimana dan mau seperti apa. Nah, dari institusi kemahasiswaan ITB sendiri ada nggak Pak edukasi memaparkan berinvestasi sejak dini gitu Pak? Ya, kalau investasi secara eksplisit tidak ada ya, tetapi yang ada adalah yang terkait dengan kewirausahaan. Gitu. Jadi bahkan ITB sendiri punya prodi khusus yang kompetensinya adalah kewirausahaan. SBM di sini di Jatinangor ada ya, prodi S1 kewirausahaan. Gitu. Nah, bagaimana dengan prodi-prodi lain? Jadi salah satu yang harus ada dalam muatan kurikulum ITB adalah aspek kewirausahaan. Tidak harus eksplisit sebagai mata kuliah, tapi bisa embedded kepada mata kuliah tertentu. Gitu. Jadi saya ambil contoh lah, karena saya teknik lingkungan ya. Misalnya ada yang namanya mata kuliah perencanaan proyek. Nah, di dalam perencanaan proyek itu kita harus menghitung NPV, net present value dan sebagainya, gitu ya. Nah, dari NPV tersebut kan kita tahu bahwa kita layak nggak berinvestasi di sana, gitu. Dari net present value itu. Nah, itu diajarkan di semua prodi-prodi itu, diajarkan pola-pola seperti itu, sehingga secara tidak langsung meskipun mereka tidak belajar secara spesifik kewirausahaan, tapi bagaimana mereka menilai satu proyek, apakah itu layak investasi gitu ya, apakah ini bisa tercapai break even point-nya sampai tahun keberapa, itu mereka semua belajar. Semua belajar gitu. Jadi embedded ya, istilahnya embedded ke mata kuliah tertentu. Baik, dari Pak Radit bisa nambahkan dari segi pengembang nih tentang menilai investasi khusus untuk mahasiswa, apa yang dapat diberikan ke teman-teman mahasiswa ITB nih khususnya? Ya, sebetulnya mundur sedikit Mas Adi.
tadi menarik banget, bagus banget. Jadi walaupun sudah ada ITB ini, walaupun sudah ada prodi khusus SBM Pak ya, tapi menggabungkan aspek-aspek bisnis tadi ke fakultas-fakultas yang memang non bisnis sebetulnya Pak ya. Jadi ada SBM memang oke, memang untuk perhitungan ekonomi dan lain-lain, tapi dari satu sisi engineering pun sebetulnya nggak hanya cuma sebagai yang bangun aja Pak ya, tapi kita bisa tahu sensitivitasnya apakah proyek ini layak atau enggak. Daripada saya capek-capekin terhadap proyek rugi kan gitu kan. Jadi memang ini menarik sekali nih. Nah, mungkin ini ada keterbukaan lagi terhadap sensitivitas bisnis, baik itu orang engineering ataupun orang non engineering. Tapi yang dari sisi developer Pak, ini memang salah satu instrumen investasi juga nih, mungkin untuk mahasiswa teman-teman Lovin Lovers ataupun mahasiswa ITB yang prodi SBM ya, mungkin akan sedikit paham bahwa instrumen investasi itu kan ada reksadana, ada deposito, emas dan saham dan lain-lain kan. Salah satunya properti ya. Jadi memang di properti ini kita mendapatkan dua keuntungan, nggak hanya dari sisi investasinya yang naik, harga yang naik, tapi kita juga bisa sewakan unit yang sudah dimilikinya, sehingga dapat dua. Itu yang pertama dapat yield, yang namanya yield itu adalah pendapatan tahunan ya, yang kita dapatkan setiap tahun dari sewa. Yang kedua itu adalah kenaikan harga pada saat kita mengambil suatu properti di bagian awal, di tahap awal. Jadi biasanya memang properti itu ada quotes-nya Pak. Jangan tunggu untuk beli properti, belilah properti dan tunggu. Nah, karena apa ya? Itu adalah demand and supply ya, hukum demand and supply, di mana tanah ini kan terbatas, sedangkan supply ini kan terbatas, demandnya ini kan tinggi banget nih, akan naik terus. Di mana-mana tanah tuh yang sekarang dulu paling berapa sih 1 meter cuma 300.000, sekarang di era Jatinangor di sini yang sudah ada di Sumdawu dan lain-lain sudah sebegitu meningkatnya. Nah, itu memang menjadi salah satu investasi terbaik ya di Jatinangor ini, apalagi Lovin yang sudah berdiri ya, sudah saat ini sudah mau jadi Pak, tahun depan sudah mulai serah terima. Jadi diharapkan itu akan ada capital gain lagi Pak dari sana. Itu yang memang menjadi salah satu fungsi investasi kenapa harus di Lovin. Apalagi apartemen yang udah paling lengkap di antara yang lain, terus juga satu-satunya di Bandung Raya yang memang anti narkoba Pak. Kita PP Property itu semua EduCity-nya, semua student apartemennya itu memiliki kerjasama dengan BNN setempat yang mengeliminir lah ya potensi-potensi penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa ataupun penghuni-penghuninya, sehingga investasinya pasti udah bagus, udah terjamin, kenaikan harga dan lain-lain juga pasti sudah mengikuti dengan market sekitar gitu. Jadi ya bisa disambungkan ya, nanti kita juga mungkin bikin Lovin Edu Center ya. Kita bisa sharing-sharing Pak di kampus gitu ya, di lingkungan kampus mengenai bagaimana kita berinvestasi juga di bidang properti khususnya, atau mungkin career sharing mengenai dunia properti, bisnisnya seperti apa sih dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau saya boleh tahu Pak, dari ITB sendiri kan pasti ada ITBCC Pak ya, Career Center ya. Nah, itu kira-kira apa saat ini masih perkembangannya seperti apa Pak, ITBCC ini? Apakah tetap jalan terus? Ya, jalan terus. Jadi kalau di kami itu Career Development Center kalau nggak salah. CDC. CDC. Oh iya. Dan kan beberapa tahun yang lalu sebetulnya presiden CDC itu dari ITB kan. Dosen ITB presidennya CDC untuk seluruh perguruan tinggi Indonesia. Nah, kita rutin tiap tahun tetap melakukan recruitment, kemudian tadi ya memberikan jadi para sharing gitu Pak. Ya, betul begitu. Itu tetap berjalan. Bahkan rasanya baru kalau pandemi gini masih berjalan Pak. Jalan. Itu saya lupa sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya, itu sudah selesai kegiatannya. Online tapi ya Pak ya? Hybrid. Oh hybrid, udah mulai hybrid ya Pak? Kita sudah menjalankan hybrid. Oke, Lovin Lovers, ini perbincangan kita kali ini sangat menarik ya. Sebenarnya kita juga pengen waktu, cuma nih mohon maaf Agus. Durasinya kita terbatas. Ya, mudah-mudahan balik layar apa gimana? Ya, mudah-mudahan Lovin Lovers dimanapun berada maupun teman-teman ITB menyimak acara kita kali ini sampai tuntas nih. Nah, mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Agus mengenai ITB, nanti dari Pak Radit sebagai pengembang mungkin bisa disampaikan. Mungkin dari Pak Agus untuk closing statement teman-teman Lovin Lovers dan ITB, silakan Pak. Ya pada dasarnya bahwa ITB sekarang sebetulnya sudah siap
untuk memulai kembali perkuliahan di era new normal. Nah, dalam kaitan dengan itu, ketika kita akan melaksanakan new normal, tentunya konsekuensinya adalah kita akan melaksanakan kuliah dengan pendekatan hybrid. Ketika itu diputuskan hybrid, maka mahasiswa sebetulnya sudah harus ada di lokasi kampus. Gitu. Jadi itulah yang memang harus dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa semester depan, karena ITB itu akan memulai perkuliahan secara bauran atau hybrid gitu. Jadi nanti teman-teman barangkali yang kebetulan mahasiswa ITB begitu ya, tolong persiapkan diri begitu. Ya tentunya ada syarat ya. Jadi sudah harus vaksin 2 kali. Itu tetap itu syarat-syarat itu tetap melekat. Prokes, izin orang tua itu. Begitu. Tapi apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya ketika harus bertebaran kembali di Jatinangor ya sudah harus mulai lagi mencari tempat tinggal gitu ya. Karena asrama kami kan sangat terbatas. Dengan prokes hanya 300 kapasitasnya. Dari sekian ribu mahasiswa ya, benar. Karena asalnya memang 1.500-an. Iya. Tapi ada yang kami jadikan sebagai fasilitas isoman, tapi ada juga yang asalnya 3-4 orang satu kamar, sekarang hanya satu orang gitu. Jadi hanya 300 lah. Jadi tolong itu tadi barangkali untuk adik-adik mahasiswa mempersiapkan diri, karena insya Allah ya Januari kita akan mulai PTM dengan bauran, dengan hybrid gitu. Karena saya yakin teman-teman juga udah mulai kangen nih Pak untuk tatap muka dengan teman-teman juga yang lain ya. Ya, kalau ke kampus ITB saya melihat kami ada spanduk besar-besaran. Welcoming ya Pak ya. Welcoming. Kami pun rindu Anda semua. Akan kami sambut dengan tangan terbuka. Wah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman jangan lupa nih langsung ke Jatinangor dan langsung juga mulai mempersiapkan diri untuk ke depannya ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin dari segi pengembang boleh disampaikan closing statement. Jadi udah dengar sendiri ya, Love and Lovers. Ini bukan saya loh, ini dari pihak ITB-nya memang yang sudah memberlakukan aktivitas hybrid Pak ya. Aktivitas hybrid sudah berlaku, perkuliahan pun juga sudah mulai berjalan secara tatap muka. Jadi memang persiapan yang dari sisi hunian itu harus dilakukan sejak dini nih, karena Januari ini udah mulai efektif ya. Jadi teman-teman mau cari kos-kosan dan lain-lain itu bisa langsung ke lokasi Jatinangor aja. Nah ini pas banget sekalian saya promosi ya. Promosi ini di November ini kita ada promo yaitu free kos-kosan selama 1 tahun. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa ITB ya, tapi khusus untuk member mahasiswa dengan menggunakan KTM aja nggak apa-apa. Itu ketika ada pembelian di sini kita akan berikan free 1 tahun sampai dengan bangunan jadi ya. Bangunan jadi itu bisa langsung pindah ke Lovin. Tapi sebelum itu selama 1 tahun ini udah tinggal bawa koper aja, kita pilihin kos-kosan eksklusif yang ada di sekitar Jatinangor Pak. Free. Menarik? Langsung aja hubungin sangat ke menarik DM kita. 1 tahun dulu dibayarin. 1 tahun ya gitu. Kalau 1 tahun terus dia lulus gimana itu? 1 tahun udah lulus, cepet banget Pak. Nah kan misalnya mahasiswa tingkat 3 bisa disewain dong Pak. Jadi pendapatan pasif income. Gitu. Ini luar biasa sekali promonya ya. Sampai kapan berlakunya tuh? Pinggir ya iklannya ya. Oh iya, sampai kapan berlakunya? Berlakunya sampai di bulan ini, di November aja, itu ada teman-teman. sampai 1 tahun. Wah, 1 tahun. Nggak usah bawa kopernya juga udah kita bawain kok. Nah, gitu. Kopernya dibawain sama Pak Radis dia. Oke, Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa nih Pak, kita sudah selesai di acara live IG kita kali ini. Ya, saya sangat berterima kasih banget nih Pak sudah bisa mengundang Bapak, sudah meluangkan waktunya juga untuk kita. Ya, semoga Lovin Lovers dimanapun berada dan teman-teman ITB, terima kasih juga telah menyaksikan kami sampai selesainya acara ini. Dan terima kasih juga Pak Radis selaku dari manajemen Lovin Apartemen. Sampai berjumpa kembali teman-teman Lovin Lovers dimanapun berada di lain waktu dengan bintang tamu dan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Oke, saya selaku host mengundurkan diri, mengucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Gus.